Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, kalau kita dengar Cokro TV, sudah pasti mindset kita semua berkaitan dengan buzzer. Dan di majalah Tempo, di koran Tempo itu kemarin diangkat juga soal buzzer, perusak demokrasi di negeri ini. Dan kita lihat dari hari ke hari tontonan-tontonan yang dimunculkan di Cokro TV semakin membuat panas. Hobinya memang bikin panas. Seolah mereka itu tidak ingin adanya ketentraman, adanya keademan di negeri ini. Tanpa dipicu apa-apa kemudian ada Armando menafsirkan seolah tidak ada keterangannya di Al-Quran. Kurang lebih begitu ya kalimatnya. Ini kan bikin geleng-geleng para tokoh NU dan Muhammadiyah. Bukan ahli agama. Menafsirkan seenak perutnya. Mereka terus-menerus menghantam Islam dan para tokoh Islam. Apa maunya? Apa maksudnya dia bilang bahwa dia tidak percaya syariat Islam bisa ditegakkan hari ini? Padahal yang dilakukan oleh umat Islam selama ini sampai detik ini adalah syariat Islam. Ya termasuk sholat. Yang mungkin ada Armando karena tidak percaya syariat tidak melakukannya. Dia terus serang ulama-ulama. Felix Yao, Ustadz Samsi Ali. Ya, geng Cokro memang bukan geng yang baik. Tapi jelas geng yang merusak. Terus-menerus berusaha merusak citra Islam. Terus-menerus berusaha merusak citra tokoh-tokoh Islam. Fakta itu. Ia mendukung pembubaran HTI dan FPI. Ia menyerang Agim. Ia menyerang Anies Baswedan. Ia menyerang PKS. Ia menyerang Habib Rizik. Dan ia adalah pendukung militan istana. Sulit kita berharap dan tidak perlu kita berharap pada mereka untuk berbicara hal yang seimbang. Mereka jelas harus kita counter. Mereka jelas harus kita lawan. Ya, kita tahu ya di Cokro itu ada Ade Armando, Eko Kuntadi, Denny Siregar, Ahmad Sahal. Kini ditambah lagi kekuatannya. Kita lihat ada Rizka Putri dan Grace Natali. Ini ketua Partai Solidaritas Indonesia ya. Dan Rizka Putri ini beberapa hari lalu mendukung penuh rencana pembangunan tempat ibadah selain masjid di UI. Sedangkan Grace ya dengan kemampuannya yang serba terbatas dia terus-menerus menghantam Anies Baswedan. Aduh, maka kita lihat di kubu seberangnya ada FNN, ada Rocky Gerung, ada Refli Harun, ada Said Didu, ada Babe Haikal, ada Ihsanuddin Nursi, siapa lagi? Banyak lagi ya. Mereka terus-menerus dengan lantang meneriakkan pentingnya menegakkan keadilan di negeri ini. Mereka terus mengkritisi langkah-langkah kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Dan ini jelas terus-menerus dihantam juga oleh Cokro TV. Jadi kita bisa lihat mana yang pro rakyat, mana yang pro pengusaha. Mana yang berjuang untuk menegakkan keadilan, mana yang berjuang untuk menebalkan pundi-pundi uang. Jadi saya kira kita, umat Islam, tidak bisa diam. Tidak boleh diam melihat pergerakan Cokro TV yang semakin hari semakin mengerikan. Kita harus melawan. Kita harus mengkanter dengan narasi-narasi yang masuk akal. Karena mereka menggunakan akal-akalan. Akal-akalan berarti upaya untuk membohongi. Upaya untuk merusak. Kan gitu. Mudah sekali kita lihat. Mereka orang-orang golongan Islamofobia yang kemudian bersekutu dengan PSI. Jadi melawan PSI adalah menjaga citra Islam. Karena PSI juga 11-12 dengan Cokro yang terus-menerus menegasikan pentingnya syariat Islam di Indonesia. Dan kalau kita menilik pada Quran surat Ibrahim ayat 46 yang artinya, dan sesungguhnya mereka telah melakukan tipu daya, padahal di sisi Allah lah tipu daya mereka itu. Meskipun dengan tipu daya itu mereka hendak menghilangkan gunung. Kita tahu bagaimana citra sebuah mobil, bagaimana citra sebuah kekuasaan yang sudah menunjukkan blunder-blundernya terus dipoles sedemikian rupa. Apalagi yang bisa kita harapkan selain perjuangan, selain berupaya dengan kekuatan sendiri, dengan kekuatan jemaah Islam yang sadar bahayanya geng Cokro TV. Barangkali mereka didukung dengan uang yang tidak berseri, unlimited, tidak terbatas. Tapi kita punya kekuatan jamaah. Kita harus bersatu padu melawan Cokro TV, melawan PSI, dan melawan PDIP. Saya kira itu clear, jelas. Sahabat semua, tentu kita masih ingat peristiwa 212 yang menyatukan berbagai komponen, berbagai elemen menjadi satu suara, menjadi satu perjuangan. Lalu siapakah sosok pemersatunya? Ya, Imam Besar Habib Rizik Syihab. Namun sayangnya
dunia hari ini sedang tidak berpihak kepada beliau. Mara bahaya dan kesulitan terus-menerus bertubi-tubi datang kepadanya. Dan demi untuk mengingat peristiwa besar tersebut dan terus-menerus mengingatkan kita untuk mendoakan beliau, maka channel Saiful Zaman ini memutuskan untuk membuat kaos IBHRS yang menggunakan bahan yang terbaik sekelas distro untuk kita dedikasikan mendoakan terus-menerus IBHRS. Tidak sampai di situ, sebagian dari hasil penjualan kaos ini juga akan kita salurkan pada lembaga-lembaga Islam yang terus-menerus memperjuangkan akidahnya, yang terus memperjuangkan persatuan umat Islam di Indonesia. Di luar itu, saya juga menawarkan buku-buku karya saya sendiri, buku My Hijrah Journey, panduan kita untuk melakukan proses berhijrah, dan novel yang membahas tentang proses kita berhijrah. Dari situ kita bisa mendapatkan inspirasi untuk lebih menguatkan keimanan, untuk lebih meneguhkan keyakinan kita. Dan 2 buku itu bisa didapatkan hanya dengan menambahkan 25.000 saja. Sehingga sahabat semua bisa menghemat lebih dari 100.000, dan di titik itu pula kita bisa sama-sama memberikan donasi untuk lembaga-lembaga Islam yang membutuhkannya hari ini. Apabila sahabat semua tertarik untuk membeli kaos ini dan sekaligus paket buku dari saya, sahabat semua bisa memesannya melalui nomor yang ada di sini. Insya Allah dengan sahabat semua membeli produk ini, sahabat telah membantu perjuangan kami dan juga sekaligus membantu perjuangan sahabat lain yang sama-sama sedang berjuang menegakkan kalimat Allah di Indonesia ini.